Silakan ketua kelas. Siap, Grup. Kepada Ibu Guru kita hormat, Grup. Oke, Grup. Bersyukur. Berdoa mulai. Terima kasih ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, semua kita bisa mendapatkan ilmu yang baru. Dan karena semua kita sudah hadir hari ini, berarti kita sudah siap dan sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, silakan anak-anak ibu berdiri. Dan dimohon kesediaannya kepada Asifah Putri untuk memandu teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Asifah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa anak-anak ibu yang pernah membantu ibunya membuatkan kopi untuk ayah? Wow, semuanya pernah ya? Dan sekarang turunkan tangannya. Yang bersedia untuk menceritakan bagaimana langkah-langkah membuat kopi, angkat tangan. Silakan Ariel. Dan silakan ceritakan langkah-langkah membuat kopi dari awal sampai kopi disajikan. Cara membuat kopi. Ambil gelas, ambil kopi, terus dipakai ke dalam gelas kopi, terus ditambahkan sedikit, terus diberi air panas, terus diaduk sampai rata. Terima kasih Ariel. Yang lain tadi mendengar apa yang Ariel sampaikan? Apakah memang begitu cara membuat kopi? Iya. Nah, dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ariel tadi, maka bisa kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan prinsip algoritma. Dan nah, sekarang biar kamu tidak tegang, biar kita semua semangat, silakan berdiri dulu. Berdiri ya. Kita berdiri semua. Jika ibu bilang kata merah, berarti semua kamu jongkok. Jika ibu bilang warna kuning, berarti kamu tepuk 1 kali. Jika ibu bilang warna hijau, kamu lari di depan. Dan jika ibu bilang biru, kamu jadi patung. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Mari kita coba. Biru. Merah. Bagaimana? Seru atau tidak? Seru. Nah, untuk membuat pembelajaran kita jadi lebih seru lagi, mari kita simak video di bawah ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota,
Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Silakan bertanya jika ada yang tidak kamu pahami. Dan sebelum kamu bertanya, ada yang tahu jawabannya yang mana yang tadi? Yang terakhir, yang mana? Apa tuh? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan bertanya untuk yang belum kamu pahami. Ada yang ingin kamu tanyakan? Dari penayangan video tadi, kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah metode memecahkan masalah secara sistematis dan terstruktur dengan menerapkan konsep dan teknik ilmu komputer. Jadi dari kata komputasional itu ada hubungannya dengan komputer. Jika berhubungan dengan komputer, berarti tentu berhubungan dengan jaringan dan juga internet. Nah, karena di tempat kita jaringan dan internet itu yang kurang, maka dalam metode berpikir komputasional bisa juga dilakukan tanpa komputer. Nah, jadi kita melakukannya tanpa jaringan internet dan juga tanpa komputer. Kita hanya menerapkan bagaimana cara berpikir komputasional saja. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa diulangi pernyataan Ibu tadi? Ayo. Apa itu berpikir komputasional? Metode memecahkan masalah. Berpikir komputasional itu pada intinya bagaimana kita berpikir dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, dalam kita menerapkan
dan juga bahan untuk membuat kopi. Tambah air panas. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya supaya menjadi kopi yang bisa disajikan? Diaduk. Iya, diaduk dulu. Dari awal bagaimana? Ya, dimasukkan dulu. Apa yang dimasukkan ke dalam gelas? Kopi dan gula. Kemudian apa yang perlu ditambahkan? Air hangat. Kemudian diaduk-aduk, barulah kopi itu bisa dihidangkan. Nah, bagian-bagian yang seperti itu dinamakan cara berpikir secara komputasional dengan prinsip dekomposisi. Kemudian cara berpikir komputasional yang kedua menggunakan prinsip pengenalan pola. Ada yang tahu? Setelah melihat tayangan video tadi, lupa semua? Lupa? Iya. Nah, untuk pengenalan pola berarti adalah proses mengidentifikasi pola atau kesamaan yang berulang-ulang. Apa pula ini, Bu? Nah, maksudnya begini. Kamu suka menggambar? Suka. Misalnya mau gambar burung. Burung itu ada banyak jenisnya, tidak sama bentuknya. Tetapi dari kesemua burung apa yang sama? Apa? Punya sayap. Setiap burung pasti punya sayap. Itu harus ada konsepnya. Kemudian apa lagi? Punya kaki. Kakinya berapa? Dua. Itu juga sudah tertanam konsepnya. Kemudian apa lagi? Punya mata. Iya, paruh juga. Karena kesemua burung punya sayap, punya kaki dua, punya paruh. Nanti mungkin kita mengesampingkan warnanya apa, bentuk paruhnya bagaimana, itu kita kesampingkan. Yang penting ketika menggambar burung, kita sudah tertanam dalam konsep kita bagaimana bentuk paruhnya, bagaimana bentuk sayapnya, dan juga bagaimana bentuk kakinya. Barulah kita mulai menggambar burung. Nah, untuk selanjutnya prinsip berpikir komputasional yang ketiga, abstraksi. Apalagi ini? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Dah, untuk berpikir komputasional dengan prinsip abstraksi itu proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan. Nah, apa contohnya? Apa contohnya? Nah, ketika kita tadi membuat kopi, kita tidak perlu lagi memikirkan dari mana asal kopinya, dari apa terbuat kopi itu, dari apa terbuat gula, apa bahan dasar gula. Kita tidak perlu memikirkan itu. Yang perlu kita ingat bahwa kopi adalah gula dimasukkan ke dalam gelas, kemudian kopi juga dimasukkan ke dalam gelas, kemudian kita kasih air panas, kita aduk-aduk, kemudian kopi siap disajikan. Nah, jika itu sudah tertanam di dalam pikiran kita, maka itulah yang dinamakan dengan prinsip abstraksi. Nah, selanjutnya berpikir komputasional dengan menerapkan prinsip algoritma. Apa pula ini? Siapa yang tahu? Apa artinya prinsip
komputasional dengan menggunakan prinsip algoritma itu harus ada urutan instruksinya yang logis dan bertahap. Karena jika tidak berurutan secara benar, maka hasilnya tidak akan baik. Nah, coba kita bayangkan, masih dengan contoh yang sama, membuat kopi. Andai saja yang kita masukkan terlebih dahulu air panas, baru gula, baru kemudian kopi. Apakah hasilnya akan sama dengan yang kita masukkan secara berurutan? Sama atau tidak? Beda. Mungkin bedanya dari rasanya. Karena sesuatu yang tidak sesuai dengan urutan sebenarnya akan menghasilkan hasilnya yang tidak bagus. Memang rasanya akan sama seperti kopi, tetapi kurang pas atau kurang sedap jika dicicipi nantinya. Makanya itu perlu urutan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Sampai di sini ada yang ingin kamu tanyakan? Jangan malu untuk bertanya jika memang kamu belum mengerti. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membatasi pada berpikir komputasional dengan menerapkan prinsip algoritma saja. Jadi yang berurutan. Bagaimana supaya kopi itu jadi sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang sebenarnya. Paham kamu maksud Ibu? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita lihat tontonan video yang berikut ini.
di video itu? Suka. Apa? Suka. Suka. Siapa yang suka? Oh, berarti tidak semuanya suka jus alpukat ya? Nah, di video tadi sudah menggambarkan bagaimana langkah-langkah untuk membuat jus alpukat. Langkah-langkah dari pertama sampai terakhir itu sudah menerapkan cara berpikir secara komputasional dengan menerapkan prinsip algoritma. Ada pertanyaan? Berarti siap untuk bekerja. Dah, karena kamu sudah duduknya per kelompok, supaya lebih adil, kita akan bekerja secara berkelompok. Nah, masing-masing kamu nanti akan mendapatkan satu tugas, dan supaya tidak ada kecemburuan sosial, masing-masing dari perwakilan kelompok silahkan ke depan. Ambil salah satu gulungan kertas di tangan ibu. Pegang. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Buka, kemudian tanyakan yang tidak kamu pahami. Nah, kelompok 1, apa isi kertasnya? Kelompok 1, buka dulu. Buka gulungan kertasnya. Kelompok 1 mana? Aktivitas berangkat ke sekolah. Aktivitas berangkat ke sekolah. Kelompok 2, Langkah menggosok gigi yang benar. langkah menggosok gigi yang benar. Kelompok 3, Langkah membuat jus jambu. langkah membuat jus jambu. Kelompok 4, Langkah membuat memasak nasi. oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan tentang tugas yang akan kamu kerjakan. Kamu juga tidak bertanya? Tidak? Paham dengan apa yang akan kamu kerjakan? Jangan tegang lah, semangat, rileks dan santai.
3 kamu gunakan warna apa ini? Kuning. Oh iya, atau ada yang salah pembagian kelompoknya? Warna hijau. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bingung ya? Yang mendapatkan cara membagus jagung mana? Nih, kamu tinggal menempelkan. Buat kotaknya dulu, kemudian tempelkan. Di situ tempel. Yang mendapatkan langkah menyikat gigi. Nih. Kemudian apa lagi dulu itu apa? Memasak nasi. Sini, ke atas ini. Oh, nomornya. Berapa itu apa? Berangkat ke sekolah. Oh iya, ini lihat ada. Berangkat ke sekolah ya. Buat nomor urutnya, kemudian kamu tempelkan. Kasih ini nomor. Kasih ini nomor ya, nomor 1, nomor berapa urutannya. Kamu tempel, misalnya ini. Nomor 1, kamu tempel. Kasih nomor 1-nya. Tempel gambarnya. Paham? Berarti. Nih, misalnya kamu dapatkan cara menggosok gigi. Jangan lupa judulnya ditempel terlebih dahulu. Setelah itu, tempel warna ini. Ini ada lemnya sekalian ya. Ini punya lem kali. Kasih nomor dan kemudian apa urutannya yang nomor 1. Paham? Ini pakai yang ini. Oh, minta sama yang dia. Karena kamu berkelompok, 2 orangnya lagi atau 1 orangnya lagi menyusun langkah-langkah dalam membuat jus alpukat berdasarkan video yang sudah kamu tonton tadi. Yo, silakan nomornya selanjutnya. Satu orangnya lagi ikut ciri Kamu silakan berbagi dengan temannya. Sebagian mengerjakan yang untuk menempel urutan yang sebenarnya, sebagiannya lagi mengerjakan langkah-langkah dalam
tidur mandi nak. Berangkat mana mandi? Ayo, silakan dengan ke depan bagi yang sudah selesai. Ayo silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kamu tinggal ayo silakan Nuri beserta kelompok semuanya ke depan. Dan kamu bacakan hasil kerja kelompok kamu ya, yang ditempel dan juga yang cara membuat jus mangga. Jus jambu. Menghadapnya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan cara membuat jus jambu. Oke, silakan. Satu, siapkan jambu yang sudah dipotong. 2, siapkan air putih dan gula. 3, siapkan mesin blender. 4, masukkan bahan ke dalam blender. 5, tancapkan blender ke stop kontak. 6, nyalakan mesin untuk memblender. 7, matikan mesin setelah menjadi jus. 8, tuang jus ke dalam gelas. 9, jus siap disajikan. Bisa lanjutkan? Cara membuat jus alpukat. Alat dan bahan. 1, blender. 2, gelas. 3, sendok. Bahan. 1, alpukat. 2, susu kental manis. 3, batu es. 4, gula. 5, air secukupnya. Membuat alpukat dan jus alpukat. 1, masukkan batu es. 2, masukkan alpukat. 3, masukkan susu kental manis. 4, masukkan gula. 5, masukkan air secukupnya. 6, tuangkan susu kental manis secukupnya. 7, tuangkan jus alpukat ke dalam gelas. 8, tuangkan susu kental manis coklat di atas jus alpukat secukupnya. Dan akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Kita sudah melihat penampilan semua kelompok ke depan kelas. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan atau ada yang ingin memberikan kritikan, saran atau masukan terhadap kelompok lainnya? Tidak. Supaya otot-otot kita menjadi lebih rileks, sekarang kita bermain tebak-tebakan. Nah, ini dia. Aku adalah alat yang selalu digunakan untuk membersihkan lantai. Siapakah aku? Oke. Aku adalah alat yang digunakan untuk minum. Biasanya aku selalu ada di dapur dan meja makan. Alat apakah aku? Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini?
Senang? Apakah kamu mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Mengerti? Apakah yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Apa? Bagian mana yang perlu kita perbaiki dan bagian mana yang perlu kita tingkatkan lagi? Apa? Cara membuat jus alpukat. Bagian mananya yang perlu kita tingkatkan? Kalau tadi hanya sekedar gambar, mungkin pada kesempatan berikutnya kita maunya yang nyatanya atau langsung mencobakannya biar kita lebih paham. Ya begitu? Iya. Pada kesimpulannya adalah apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan tadi itu adalah salah satu prinsip kerja berpikir komputasional dengan menggunakan prinsip algoritma, di mana apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Kita contohkan saja pada kelompok yang tadi membuat aktivitas sebelum berangkat ke sekolah. Andai aktivitasnya itu diubah-ubah atau tidak sesuai dengan urutannya, apakah hasilnya bagus? Misalnya mau pergi sekolah, setelah bangun tidur, kemudian langsung saja pakai pakaian, apakah itu bisa? Tetapi harus ada urutannya terlebih dahulu. Setelah bangun tidur, kemudian merapikan kamar, baru mandi, baru sarapan, baru pergi ke sekolah, dan baru sampai di sekolah. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nah, kemudian mungkin tugas kamu di rumah adalah mencari contoh lain dari penerapan berpikir komputasional dengan menggunakan prinsip algoritma. Nanti kita kumpulkan minggu depan. Kemudian pada pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan materi kita berpikir komputasional dengan menggunakan prinsip yang lainnya. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan dimasukkan buku-buku kamu ke dalam tasnya. Kita bersiap-siap untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini.